Bayangkan sahabatku, kita membaca ayat kursi, niat mencari pahala, tapi ternyata membacanya di waktu yang keliru justru bisa mendatangkan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah penting sekali bagi kita memahami kapan ayat kursi boleh diamalkan dan kapan justru harus ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba bayangkan begini. Kita semua tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Hampir setiap muslim hafal, sering dibaca setelah solat, bahkan menjadi wirid harian. Banyak yang meyakini ayat ini sebagai benteng pelindung dari gangguan setan dan sebagai kunci menuju surga. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana jika ternyata kita membacanya di waktu yang salah? Alih-alih mendapatkan pahala, justru dosa besar yang kita bawa. Subhanallah, betapa ruginya kita kalau tidak tahu ilmunya. Karena niat baik belum tentu menghasilkan kebaikan jika dilakukan tanpa ilmu. Sahabatku, ayat kursi disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat sahih, yakni riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling agung di dalam kitabullah? Dan Ubay menjawab, yakni ayat kursi. Nabi pun berkata, wahai Abu Munzir, engkau benar, ilmumu diberkahi oleh Allah. Bayangkan betapa mulianya ayat ini hingga Rasulullah sendiri menegaskan kedudukannya. Lebih daripada itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa siapa saja yang membaca akan ayat kursi setiap selesai solat fardu, maka tidak ada penghalang antara darinya dengan surga kecuali kematian. Artinya, ayat kursi adalah pintu menuju surga yang Allah bukakan bagi hambanya. Tapi ingat sahabat, meski begitu agung, kita tidak boleh sembrono dalam membacanya, tidak boleh sembarangan dalam membacanya. Sebab membaca Al-Quran bukan hanya perkara lisan, tapi juga adab dan waktu. Rasulullah SAW sendiri telah mengajarkan adab-adab itu dengan sangat jelas. Maka jangan sampai semangat kita dalam membaca justru berubah jadi dosa karena ketidaktahuan. Bayangkan seseorang dengan tulus membaca ayat kursi, tapi saat itu ia berada di tempat najis. Apa yang terjadi? Yang awalnya ia ingin mendapatkan pahala, justru berubah jadi kesalahan besar karena melanggar adab terhadap kalamullah. Inilah yang banyak orang tidak sadari. Itulah mengapa pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas 4 waktu larangan membaca ayat kursi, 4 kondisi di mana seorang muslim tidak boleh melafalkan ayat ini meskipun niatnya baik. Sebab niat baik saja tidak cukup, harus diiringi dengan ilmu yang benar. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah,
mari kita jadikan pertemuan ini sebagai pengingat. Jangan sampai kita termasuk orang yang rajin beribadah tapi tanpa sadar menyalahi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau pernah bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Karena itu, mari kita duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan catatan, dan kita simak baik-baik. Insya Allah setelah ini kita tidak hanya tahu keutamaan ayat kursi, tapi justru tahu kapan waktu yang tepat membacanya dan kapan justru harus kita hindari. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang guru ngaji di sebuah pesantren kecil di Jawa. Beliau menceritakan tentang seorang santri yang sangat rajin membaca ayat kursi. Hampir setiap saat ia melapazkannya karena yakin ayat kursi adalah benteng pelindung dari segala bahaya. Namun suatu malam terjadi hal yang mengejutkan. Santri ini sedang merasa sangat lelah setelah beraktivitas seharian. Badannya letih, matanya mengantuk berat, tapi ia tetap memaksa membaca ayat kursi sambil berbaring. Bacaan itu pun terputus-putus, huruf-hurufnya salah, bahkan maknanya jadi berbeda dari yang seharusnya. Keesokan harinya, sang guru menegurnya dengan lembut. Anakku, bacaanmu tadi malam bukan lagi ayat kursi, tapi kalimat yang terputus-putus dan salah. Tahukah Anda, Rasulullah SAW melarang kita membaca Al-Quran dalam keadaan sangat mengantuk, karena dikhawatirkan bukan pahala yang kita dapat, melainkan dosa karena salah dalam melafalkannya. Santri itu pun terdiam, air matanya menetes. Ia menyadari bahwa niat baiknya ternyata salah tempat. Sejak saat itu ia berjanji akan selalu menjaga adab ketika membaca Al-Quran, khususnya ayat kursi. Jika tubuh lelah, ia istirahat dulu. Jika tidak suci, ia bersuci dulu. Jika berada di tempat najis, ia menahan lisannya. Sahabatku yang beriman, dari kisah santri ini kita belajar bahwa niat baik harus dibarengi dengan cara yang benar. Membaca ayat kursi memang ibadah agung, tapi jika dilakukan di waktu yang salah bisa mendatangkan dosa. Maka jangan sampai kita seperti santri itu yang hampir terjerumus karena ketidaktahuan. Mari kita ambil pelajaran, jagalah adab, pahami waktu, dan baca ayat kursi dengan penuh kekhusyuan agar benar-benar menjadi sumber pahala, penjagaan, dan keberkahan dalam hidup kita. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui kedudukan agung ayat kursi serta 4 waktu yang dilarang untuk membacanya, sekarang mari kita pahami bagaimana cara mengamalkannya dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Yang pertama, dibaca setelah solat fardu. Setiap selesai solat wajib, biasakan membaca ayat kursi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca akan ayat kursi setiap selesai solat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Inilah amalan ringan tapi berpahala besar, jadi jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, dibaca sebelum tidur. Dalam hadis sahih
Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya sepanjang malam dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Artinya, ayat kursi menjadi benteng tidur kita, pelindung dari gangguan jin dan setan. Yang ketiga, dibaca di pagi dan petang hari. Ayat kursi juga termasuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang yang dianjurkan Nabi SAW. Membacanya akan membuat kita berada dalam penjagaan Allah sepanjang siang dan malam. Yang keempat, dibaca ketika membutuhkan perlindungan. Di saat hati gelisah, merasa takut atau merasa terancam, bacalah ayat kursi. Insya Allah, Allah akan menenangkan hati kita, menguatkan iman dan memberikan pertolongannya. Yang terakhir, yang terpenting adalah adab yang harus kita jaga. Yang pertama, jangan membaca ketika ruku dan sujud dalam solat, karena yang dianjurkan saat itu adalah bertasbih dan berdoa. Yang kedua, jangan melafalkannya di toilet atau tempat najis, karena Al-Quran harus dimuliakan. Yang ketiga, jangan membacanya dalam keadaan junub, haid dan nifas hingga suci kembali, agar bacaan kita sah dan bernilai ibadah. Yang keempat, jangan membacanya saat sangat mengantuk, agar tidak salah melafalkan huruf dan maknanya. Dengan menjaga adab ini, insya Allah ayat kursi yang kita baca benar-benar menjadi ibadah yang bernilai pahala, sekaligus perisai diri dari segala bahaya. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, dari pembahasan kita kali ini, kita belajar satu hal penting, yakni ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, puncak dari kemuliaan, benteng penjagaan, sekaligus pintu menuju surga. Namun, meskipun begitu agung, tidak berarti kita bebas membacanya kapan saja. Ada adab yang harus kita jaga, ada waktu yang tidak boleh kita langgar. Ingatlah 4 larangan tadi. Yang pertama, jangan membacanya ketika ruku dan sujud. Yang kedua, jangan membacanya dalam keadaan junub, haid atau nifas. Yang ketiga, jangan pula membacanya saat tubuh sangat mengantuk. Bila kita menjaga adab dan waktunya, insya Allah ayat kursi akan benar-benar menjadi perisai kita di dunia, sekaligus cahaya yang menuntun kita menuju surga Allah di akhirat. Mari para sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan penuh berkah, serta amalan yang Engkau terima. Ya Allah, jadikanlah ayat kursi sebagai penjaga kami, keluarga kami dan keturunan kami dari segala keburukan dunia dan azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sebelum kita akhiri pertemuan ini, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan menuliskan salawat di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan. Siapa tahu doa yang Anda tulis menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol like video ini, tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan kepada keluarga dan sahabat agar lebih banyak lagi yang tahu adab penting ini, supaya kita tidak salah dalam mengamalkan akan ayat kursi ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.